Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Seperti yang sering kita sampaikan, bahwa menghadiri majelis ilmu itu tentu sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Antara lain, kita pasti mendapatkan ampunan dari Allah. Itu salah satu keutamaan kita menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah terus memilih kita, memudahkan bagi kita untuk bisa istiqomah taat kepadanya, istiqomah ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada banyak nama hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Antara lain semut misalnya. Semut itu ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman. Juga ada gajah, ya. Gajah itu tentara yang dipakai oleh musuh untuk menghancurkan Ka'bah. Juga ada burung, ya. Dan banyak lagi, ya, dan banyak lagi. Tentu Allah punya maksud, ya, untuk punya maksud kenapa kok hewan-hewan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada Allah itu melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak ada. Semuanya pasti ada manfaatnya. Pada kesempatan malam ini kita coba mengingat kembali atau mengkaji beberapa hewan yang barangkali bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, ya, untuk kita evaluasi, ya. Misalnya yang pertama kita bisa sebutkan anjing, ya, misalnya anjing. Anjing itu disebutkan Allah di Al-Quran sebagai perumpamaan kepada orang yang tidak pernah puas, ya. Tidak pernah puas, kenyang atau lapar. Kalau kita perhatikan anjing itu kenyang, anjing itu lapar, selalu apa? Menjulurkan lidahnya, sama saja. Kenyang, lapar, menjulurkan lidahnya, dan juga menggonggong, ya. Menggonggong, sama saja antara lapar dan kenyang. Di Quran surat Al-A'raf ayat 176 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ini artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan. Kami di sini Allah, ya. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah akan meninggikan derajat kita dengan ayat-ayat itu. Jadi Allah memberitahu kita kalau kita itu mentaati ayat-ayatnya Allah, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Ini informasi penting dari Allah untuk kita yang kita sikapi dengan hati-hati. Tetapi manusia itu cenderung kepada dunia, ya. Kita itu sebagai manusia banyak yang
terlalu cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya ya. Itu Allah yang bicara ya. Saya hanya menyampaikan. Dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing ya. Nah ini Allah merumpamakan manusia itu yang menurutkan hawa nafsunya dan selalu cinta kepada dunia seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia juga mengulurkan lidahnya. Jadi sama saja ya, dihalau, dibiarkan, anjing itu selalu apa? Menjulurkan lidahnya. Lalu ayat selanjutnya, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi kita disuruh berpikir oleh Allah adanya ayat ini. Di depan saya sampaikan bahwa anjing itu lapar menjulurkan lidahnya, kenyang pun menjulurkan lidahnya. Sama dengan manusia, kalau manusia itu tidak bersyukur kepada Allah, dia akan menjadi serakah ya. Dia menjadi tamak dan banyak mengeluh ya. Jadi kalau kita itu enggak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sekecil apapun nikmat Allah itu dan sebesar apapun nikmat Allah itu, kalau kita tidak bersyukur, kita akan menjadi manusia yang serakah, tamak, banyak mengeluh ya. Orang yang kaya tidak bersyukur, uangnya berkurang sedikit sudah mengeluh ya. Tapi betapa banyak orang yang rezekinya pas-pasan, tapi karena dia bersyukur, maka dia berbahagia ya. Jadi ukuran kita berbahagia itu menurut Allah bukan karena kaya miskinnya, tapi terletak kepada bersyukur atau tidaknya. Jadi Allah menyindir kita sebagai manusia kalau kita tidak mau bersyukur seperti anjing ya, yang berbetulang ya, yang berantakan. Kan banyak sekali pada saat pilpres kemarin salah satu calon kan mengatakan apa? Kita itu apa, seseorang itu dikasih tulang aja sudah pada berebut gitu ya. Gitu. Ada yang mengatakan begitu dengan kasar gitu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, hewan yang kedua yang kita bisa ambil hikmahnya adalah himar ya. Himar itu juga sering disebut keledai ya. Di Quran surat Luqman ayat ke-19 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan lunakkanlah suaramu. Allah menyuruh kita melunakkan suara ya. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai, suara himar ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, melalui ayat ini Allah menyuruh kita agar jangan berlebih-lebihan di dalam berbicara ya. Jangan berlebih-lebihan dalam berbicara. Kita sangat sulit disuruh diam ini. Disuruh diam itu sangat sulit ya. Kita itu lebih suka didengarkan ya. Kalau mendengarkan itu sangat sulit ya. Sangat sulit. Coba kita rasakan, kita waktu rapat RT itu misalnya, kalau ada orang yang menurut kita salah, kita termasuk saya mungkin tidak sabar untuk menyanggahnya ya. Orangnya belum selesai bicara sudah mau kita sanggah saja gitu ya. Karena kita merasa orang itu salah ya. Betapa sulitnya untuk diam ya. Betapa sulitnya. Lalu di tafsir Ibnu Katsir itu juga kita disuruh oleh Allah jangan mengeraskan suara terhadap hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak komen terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita sendiri, saya terutama, kalau ada sesuatu di grup WA itu kudu komen, nah gitu ya. Kudu komen padahal tidak ada manfaatnya ya.
Karena seburuk-buruk suara itu menurut ayat ini adalah suaranya keledai. Keledai itu nggak ada sesuatu yang menyebabkan dia sudah langsung meringkik gitu ya. Dia bersuara. Padahal tidak ada penyebab dia itu harus meringkik, harus meringkik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar agar kita menjadi orang yang tidak banyak bicara ya, tidak banyak komen terhadap sesuatu yang tidak penting ya, sesuatu yang tidak penting. Juga tidak nge-share sesuatu yang tidak penting. Kalau kita nge-share yang lucu-lucu, apakah tidak boleh? Kalau niat kita itu untuk menyegarkan suasana, boleh-boleh saja ya. Ini kok grup ini sepi, lalu kita share sesuatu yang lucu agar segar, agar terjadi silaturahmi, kita niatkan seperti itu, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting di dalam melucu itu tidak bohong ya, tidak bohong. Kalau bohong itu tidak boleh, karena ada hadisnya. Menurut Nabi, tidak boleh kamu berbohong walaupun hanya bermaksud dianggap lucu ya, dianggap lucu. Jadi kita agar orang itu ketawa gitu ya. Terus kita berbohong ya. Kita berbohong dengan melucu. Yang kita sampaikan itu lucu tapi bohong, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Itu dilarang oleh Nabi. Lebih-lebih kalau kita berbohong atas nama Nabi ya. Atas nama Nabi. Bagaimana berbohong atas nama Nabi itu? Banyak ya, banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Misalnya apa? Misalnya kalau dulu, sekarang sudah jarang ya. Kalau dulu misalnya apa? Masuk bulan Rajab misalnya. Lalu ada share-sharean ya, di situ dianjurkan puasa begini-begini dan seterusnya, berbanyak ibadah gitu ya. Terus ada hadis disampaikan. Nah, ini yang hati-hati ya. Mungkin yang disampaikan apa itu benar, terus ada hadis disampaikan oleh yang nge-share pertama itu loh, oleh yang buat ya. Kita itu haram api neraka apabila kita mengabarkan masuk datangnya bulan Rajab. Nah itu haram api neraka. Nah itu yang hadis itu yang palsu gitu. Hadis itu yang palsu. Hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau ada share-sharean, ada hadisnya, itu kita koreksi apakah hadisnya itu sahih gitu ya. Apakah hadisnya sahih? Kalau kita nggak tahu, kita diem aja, nggak usah ikut nge-share gitu. Nggak usah nge-share. Jangan termasuk yang palsu ya. Itu berarti apa? Kita berbohong atas nama Nabi ya. Atas nama Nabi. Hadisnya, barang siapa yang berbohong atas namaku, kata Nabi, maka silahkan untuk untuk memilih nerakanya sendiri gitu. Untuk memilih nerakanya sendiri. Maka itu hati-hati. Tentang himar itu juga ada di Quran surat ke-62 ayat yang ke-5 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat atau Alkitab atau Al-Quran atau Injil, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai, seperti himar yang membawa kitab-kitab yang tebal. Maksudnya dari kedua ayat itu, orang itu yang berbicara tanpa pertimbangan akal sehat disamakan dengan himar, disamakan dengan keledai. Jadi kalau kita bicara harus ada pertimbangannya. Kalau itu masalah agama harus ada dalilnya, harus ada dalilnya. Terus yang kedua, dari ayat yang kedua tadi itu, Allah menyindir orang yang menjadikan Al-Quran sebagai aksesoris rumah ya. Bahkan Al-Quran dibawa kemana-mana ya, dibawa kemana-mana karena orang itu pandai Al-Quran, pandai Al-Quran. Lalu apa? Orang itu tidak mau mengamalkannya hanya untuk apa? Pandai-pandaian saja gitu. Tapi tidak mau mengamalkannya.
Kita disuruh di Al-Quran itu untuk apa? Untuk bersikap lemah lembut ya. Tapi kita sering kasar. Kita disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk bertahajud ya. Tapi kita sering melalaikannya. Dan banyak lagi ya. Dan kalau kita itu sering melalaikan isi Al-Quran, kita disindir oleh Allah di dalam Al-Quran seperti himar. Lalu yang terakhir tentang hewan ini yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini, yaitu tentang monyet ya, tentang kera. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 65 Allah mengutuk bangsa Israel ya. Allah mengutuk bangsa Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Lalu kami berfirman kepada mereka, Allah berfirman kepada bangsa Israel waktu itu, jadilah kamu kera yang hina gitu. Kenapa kok bangsa Israel kok dikutuk seperti itu oleh Allah? Ini insya Allah pernah saya sampaikan bahwa di orang Israel itu usul kepada Nabi Musa agar menjadikan hari Sabtu sebagai hari untuk beribadah gitu. Sebagai hari untuk beribadah. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengabulkan permintaan orang Israel itu. Setelah Allah mengabulkan bahwa hari Sabtu dipakai untuk ibadah, mereka taat ya. Mereka taat. Orang Israel saat itu umumnya pergi nelayan ya. Maka setiap Sabtu dia tidak pergi nelayan. Tapi Allah menguji mereka ya. Hari Ahad sampai Jumat tidak ada ikan ya. Di lautan itu tidak ada ikan, sehingga mereka tidak mendapatkan ikan. Tapi di hari Sabtu ikan itu banyak sekali sampai menggelepar-gelepar sampai ke pinggir pantai. Lalu mereka tidak tahan dengan ujian itu ya. Tidak tahan. Dia datang ke laut untuk menangkap ikan ya, Maka karena melanggar usulnya sendiri oleh Allah, disumpah mereka agar menjadi kera yang hina ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah merubah mereka dengan muka seperti monyet. Mereka tidak mau menerima nasihatnya. Jadi walaupun dinasihati oleh Nabi Musa saat itu agar mereka beribadah di hari Sabtu, mereka tidak mau ya. Mereka serakah seperti monyet. Coba kita bayangkan monyet ini. Tangan kanannya pegang pisang, tangan kirinya masih apa? Kalau dikasih pisang pasti masih mau ya. Seperti anak kecil ya. Anak kecil kan kalau dikasih makanan, yang kanan dikasih terus kiri dikasih juga tetap mau gitu ya. Tetap mau. Nah, orang-orang yang serakah itu oleh Allah, ini kan orang serakah itu, karena serakahnya sampai apa? Sampai dia melanggar larangan Allah untuk apa? Untuk bekerja di hari Sabtu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang umat Islam ini, kita diminta oleh Allah untuk meninggalkan jual beli. Berarti termasuk apa? Pekerjaan ya. Termasuk pekerjaan. Di saat apa? Kita harus sholat Jumat ya. Di saat kita harus Jumat, kita tidak disuruh tutup, tidak disuruh libur hari Jumat. Cuman apa? Disuruh meninggalkan bisnis, disuruh meninggalkan jual beli, disuruh meninggalkan pekerjaan di saat sholat Jumat. Nah, saat itu kalau di Mekah, di Madinah sana itu pasti ditutup ya, pasti ditutup toko, yang punya toko ditutup ya. Sopir-sopir itu berhenti Jumatan mereka itu. Nah, kita pun harus seperti itu ya. Di saat Jumat, di saat sholat fardu, kita tutup toko kita tidak bekerja lagi di saat itu, kita tinggalkan dulu, kita sholat. Setelah itu perintahnya di Quran surat 62 ayat 10,
kalau kita sudah sholat, sudah zikir sebentar, disuruh bertebaran di muka bumi ya. Disuruh bertebaran. Jadi hanya sebentar, di saat Jumatan aja, di saat sholat fardu saja. Itu kita disuruh Allah untuk meninggalkan bisnis. Setelah itu bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya ya. Jadi kita disuruh mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha, bahkan berdoa kepada Allah agar kita tidak termasuk seperti hewan yang disindirkan Allah kepada kita, yaitu anjing, himar atau keledai. Keledai tadi banyak bersuara ya, lalu juga monyet ya, yang serakah. Semoga Allah menolong kita tidak mempunyai sifat-sifat dari ketiga binatang tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita selamat dari sifat-sifat hewan itu tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, bisa menabung melalui takmir Masjid Nurul Huda ya. Bisa 100.000, 200.000, 50.000, sebisa kita ya, sebisa kita. Alhamdulillah hingga hari ini yang sudah mendaftar itu ada 5 orang ya, ada 5 orang. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.